Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Frida. Semoga kita bisa menjalani hari dan merasakan sukacita yang asalnya hanya dari Allah saja. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang karyawan yang bernama Ruben. Suatu hari dia lembur dan bertugas untuk memasukkan stok ikan tangkapan mereka ke dalam cold storage atau sebuah freezer yang sangat besar. Ketika dia merapikan tangkapannya waktu itu, tiba-tiba terdengar bunyi keras. Dan ternyata pintu freezer itu tertutup dan terkunci dari luar. Ruben pun panik dan berusaha melakukan segala cara untuk mendorong, menarik, dan menggedor agar pintu freezernya itu bisa terbuka atau ada orang yang bisa membantunya untuk keluar. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mendengar dan membantu dia untuk keluar dari tempat itu. Kemudian dia teringat bahwa dia sedang lembur dan tidak banyak orang yang lalu lalang pada jam tersebut. Semakin bertambahnya waktu, dia merasa kedinginan. Ruben mengetahui dengan pasti bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan hidup di tempat yang sangat dingin seperti freezer itu. Bahkan suhunya pun sampai minus. Dan baju yang dia pakai pada saat itu pun bukan baju yang memadai untuk tinggal di tempat yang sangat dingin. Kaki, tangan, dan menjalar ke seluruh tubuh membuat dia menjadi kaku, tubuhnya mulai kaku. Dan pada akhirnya dia pun mulai menulis sebuah pesan apa yang dia rasakan pada saat itu. Keesokan paginya karyawan yang lainnya datang dan menemukan Ruben sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan diketahui bahwa dia meninggal dalam keadaan hipotermia. Para karyawan juga menemukan catatan yang Ruben tuliskan semalam tentang yang dia alami selama dia di dalam freezer tersebut atau cold storage. Kemudian diadakan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap badan Ruben atau tubuh Ruben. Yang mengejutkan ialah ada satu keadaan ternyata freezer yang dia tempati pada saat itu, yang dia terkunci dalam keadaan sedang rusak. Dan suhunya tidak melewati minus sama sekali. Dan para dokter pun bingung karena hasil dari pemeriksaan akan tubuhnya Ruben mengalami hipotermia. Kisah ini sangat menarik dan tentunya menjadi pembelajaran buat kita yang mengingatkan kita bahwa perlunya kita untuk mengolah pikiran. Riset mengatakan bahwa sumber penyakit paling besar adalah berasal dari pikiran manusia. Oleh karena itu, saat ini kita diingatkan juga untuk belajar mengelola pikiran kita. Tentu pikiran yang sehat akan membantu kita kepada tubuh yang sehat juga. Demikian juga hal tersebut bisa dihindari jika Ruben bisa berpikir lebih positif dan tahu apa yang harus dia lakukan dalam keadaan ketika dia terjebak di satu kamar yang ternyata kamar tersebut tidak terlalu dingin. Tetapi dia berpikir bahwa dia terjebak di freezer dan akan mati kedinginan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita dalam bacaan kita hari ini yang diambil dari Roma 8 ayat yang kelima sampai yang ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa sebagai seorang Kristen yang sudah sepenuhnya menerima Kristus di dalamnya, di dalam kehidupan kita dan telah menerima janji keselamatan, maka kita menerima kuasa Roh Kudus. Hal ini juga berarti bahwa kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri ataupun kepentingan dunia. Namun kehidupan kita seluruhnya hanya untuk Allah, kita berikan untuk Allah yang tentunya kita lakukan keseharian kita dalam tuntunan Roh Kudus.
memikirkan hal yang terburuk atau hal-hal yang buruk dan melupakan pertolongan Tuhan selama kehidupan kita bukanlah cara hidup di dalam Tuhan. Maka dari itu, pada saat ini kita diajak untuk selalu memulai dan menyimpan pikiran-pikiran positif di dalam kehidupan kita. Jangan sampai pikiran-pikiran yang buruk atau pikiran-pikiran negatif yang pada akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Biarlah kisah dari Ruben tersebut menjadi pembelajaran buat kita sendiri bahwa kita harus lebih bisa berpikir sehat untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Selamat berpikir positif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.